Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Safitri dengan NIM 29023500051 dari program studi akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan tema kebijakan ekspor dan impor. Sebelum menjelaskan kebijakan ekspor dan impor, ada arti perdagangan internasional. Ekspor impor sama saja artinya dengan perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional dan siapa saja yang terlibat? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Wohono Dipiana mengatakan bahwa perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari suatu negara. Dan siapa saja yang terlibat? Yang terlibat ada 3, yaitu antar perorangan atau individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan pemerintah suatu negara. Yang ketiga, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, bentuk perdagangan internasional. Ada ekspor, impor, barter, konsinyasi atau konsigmen, hedge cave deal, semisal fertilizer, boarding crossing, sea boarding crossing, overland boarding crossing. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam, karena sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya, Indonesia yang banyak mengekspor tekstil ke Jepang, karena sumber daya alam Indonesia yang harganya terbilang murah. Sebaliknya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang dapat memproduksi mobil dengan harga yang murah. Yang kedua, selera. Contohnya, masyarakat Indonesia yang lebih menyukai apel Amerika, padahal di Indonesia juga memiliki buah apel yang berada di Malang dan tempat lainnya. Yang ketiga, penghematan biaya produksi atau efisiensi. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara yang berkembang. Sebenarnya Indonesia juga mampu memproduksi barang yang canggih, namun karena industri lokal yang belum mampu berkembang yang membuat biayanya murah. 4. Perbedaan teknologi. Beberapa negara yang memiliki teknologi maju, yang sebagian besar pula negara yang belum mampu menerapkan teknologi maju. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki pembuatan mobil yang maju. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika negara yang memiliki kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekat. Namun, jika tidak, maka para pedagang pun akan beralih ke negara yang lebih aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Contohnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya ekspor atau impor yang lebih tinggi, dan perizinan yang berbelit-belit. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail tentang ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain, atau sederhananya ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Lalu yang dimaksud impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang atau jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Namun secara konsep kepabean, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Mengapa begitu? Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka ia bisa mengirimkan produk
barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ekspor-impor. Tujuannya mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Mengapa? Karena produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri yang lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Dengan begitu, kegiatan ekspor akan menghasilkan iklim usaha yang lebih kondusif. Kemudian, negara tersebut akan membiasakan dirinya untuk bersaing dengan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, menambah devisa negara. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja. Manfaatnya, yang pertama ada peningkatan pendapatan, yang kedua pencipta lapangan kerja, yang ketiga diversifikasi ekonomi, nomor 4 peningkatan daya saing, nomor 5 perluasan pasar, yang keenam mendukung pertumbuhan industri domestik. Komoditi ekspor dan impor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua faktor teknologi, yang ketiga faktor biaya produksi. Komoditas ekspor Indonesia yang pertama ada produk tekstil. Orang Indonesia memang kerap mengimpor produk tekstil dari luar negeri. Namun produk tekstil asli Indonesia juga tidak kalah bagus dari negara lain. Indonesia memiliki jumlah industri tekstil yang tergolong banyak dan berhasil meningkatkan devisa di dalam negeri. Yang kedua, karet. Jangan heran jika karet dijadikan komoditas utama dalam kegiatan ekspor di Indonesia. Produk karet Indonesia secara konsisten dikirimkan ke beberapa negara maju, yaitu Cina, Amerika, dan Jepang. Yang ketiga ada kelapa sawit, merupakan produk yang kerap dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besar kelapa sawit akan diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit, palm kernel oil. Produk kelapa sawit Indonesia dikirimkan ke beberapa negara seperti Pakistan, India, dan Cina. Yang keempat ada kakao. Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Biji kakao yang diekspor nantinya akan diolah menjadi coklat atau makanan yang lain. Biji kakao yang terbagi ke dalam beberapa kualitas nantinya akan diseleksi terlebih dahulu sebelum diekspor. Produk biji kakao yang sudah memenuhi standar nasional atau SNI akan dikirimkan ke luar negeri. Yang kelima, produk hasil hutan. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki prospek perkembangan industri kayu yang bagus dan melimpah. Pulp, kertas, dan kayu menjadi beberapa hasil hutan yang dikirimkan ke luar negeri. Selanjutnya, barang yang dilarang dalam ekspor-impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang, ekspor dan barang yang dilarang impor, yaitu ada 6. Yang pertama, barang dilarang ekspor bidang kehutanan. Yang kedua, barang dilarang ekspor bidang pertanian. Yang ketiga, barang dilarang ekspor pupuk subsidi. Yang keempat, barang dilarang ekspor pertambangan. Yang kelima, barang dilarang ekspor cagar budaya. Yang keenam, barang dilarang ekspor sisa scrap logam. Barang yang dilarang dalam ekspor haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terkait perlindungan hewan, kesehatan ikan, tumbuhan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup. Yang kedua, terkait keamanan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang ketiga, tumbuhan alam dan satwa liar. Prosedur-prosedur ekspor dan impor. Nomor 1, surat kontrak perjanjian. Surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit. Opening proses. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment proses. Yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negotiation proses.
Contoh kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama, politik dumping. Politik dumping merupakan barang atau jasa di luar negeri dan memasang harga yang lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri. Yang kedua, kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga, tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Yang keempat, pembatasan impor atau impor kuota. Yang terakhir, ada subsidi ekspor. Selanjutnya ada devisa. Devisa adalah semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, pengertian devisa negara adalah salah satu alat dan sumber pembiayaan bagi suatu bangsa dan negara. Fungsi devisa ada 4. Nomor 1, sumber pendapatan negara. Yang kedua, alat pembiayaan hubungan internasional. Yang ketiga, alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Yang keempat, alat pembayaran utang ke luar negeri. Jadi, devisa ini untuk membayar suatu pembayaran di negara ke negara asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.